Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan membahas materi manajemen keuangan untuk program D3 Perbankan dan Keuangan UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Yultito Permadi. Ya, Bapak sudah bekerja di UPN Veteran Jakarta sejak tahun 1986, berarti udah 36 tahun ya. Ini kalian mungkin kalau ini masih muda nih Bapak ya. Nah, manajemen keuangan ini adalah merupakan mata kuliah wajib program studi ya. Kalau kita bicara manajemen, berarti kalian juga mungkin pernah juga belajar pengantar manajemen atau pengantar bisnis dan manajemen. Maka di situ adalah fungsi-fungsinya, ada dari mulai perencanaan sampai ke pengawasan ya. Adapun manajemen keuangan sendiri, kalau kita lihat pengertiannya, ini merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh ya. Jadi manajemen keuangan ini merupakan manajemen mengenai bagaimana memperoleh, mendanai, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun fungsi utama dari manajemen keuangan adalah yang pertama adalah keputusan investasi ya, investment decision. Kemudian yang kedua adalah keputusan pendanaan atau financing decision, dan yang ketiga adalah keputusan pengelolaan aset atau asset management decision. Nah, tujuan dari manajemen keuangan ya, kalau ada tadi fungsinya, sekarang kita lihat tujuannya. Tujuan dari manajemen keuangan adalah yaitu memaksimalkan kemakmuran para pemilik perusahaan atau pemegang saham ya. Bagaimana manajemen keuangan ini akan memberikan meningkatkan kemakmuran dan dari para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Nah, tujuan ini akan dapat diwujudkan yaitu dengan cara memaksimalkan harga saham. Jadi semakin meningkat harga sahamnya, berarti akan harapan buat para pemegang saham atau pemilik perusahaan, maka kemakmurannya akan meningkat. Nah, peran manajer keuangan di dalam memaksimalkan harga saham ini akan mempengaruhi faktor-faktor bagi perusahaan adalah yang pertama ya, berkaitan dengan laba per lembar saham atau earning per share di masa yang akan datang ya. Semakin meningkat harga sahamnya, berarti diharapkan laba per lembar sahamnya juga akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah adanya ketepatan waktu dari arus penghasilan. Udah jelas ya, berarti dengan meningkatnya nilai perusahaan, meningkatkan harga saham juga laba per lembar saham meningkat juga akan menjamin ketepatan waktu dari arus kas perusahaan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan risk and return ya, risiko dan penghasilan yang diproyeksikan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara memperoleh sumber dana untuk perusahaan, apakah menggunakan modal asing atau modal sendiri. Dan yang kelima adalah ini yang berkaitan dengan kebijakan dividen. Karena dari keuntungan yang diperoleh dari laba per lembar saham tersebut, ini akan menjadi keputusan untuk membagikannya di dalam bentuk dividen bagi pemilik saham. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita tadi sudah bicara tentang pengelolaan keuangan perusahaan, maka kita lihat bagaimana sumber dana perusahaan itu seperti apa. Adapun ada dua sumber utama dari dana perusahaan ini. Yang pertama adalah bisa dari luar atau eksternal, atau bisa juga yang berasal dari dalam perusahaan atau dari lingkungan internal ya. Nah, eksternal ini bisa juga modal sendiri, bisa juga modal asing ya. Nah,
Kalau kita bicara dana, berarti kita akan membicarakan tentang modal dari perusahaan itu sendiri. Maka di dalam, kalau kita bukan melihat neraca di perusahaan, itu kita akan melihat yang pertama adalah apa yang disebut dengan modal konkret. Ini merupakan modal yang tercatat di sebelah debit dari neraca, ya, sebelah kanan. Sedangkan yang kedua adalah modal abstrak. Ini adalah merupakan modal yang tercatat di sebelah kredit atau sebelah kiri. Kalau kita melihat neraca juga akan tampak dua gambaran modal, ya. Yang pertama adalah modal menurut bentuknya, ini biasa disebut dengan modal aktif, ya. Ini berarti ada modal yang ada di sebelah aktiva, ya, sebelah kanan. Sedangkan modal menurut sumbernya, ya, modal menurut sumbernya ini biasa disebut dengan modal pasif. Berarti ini ada sebelah kiri atau sebelah pasifa, ya. Jadi sumber. Nah, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan modal aktif ini sama dengan modal konkret. Sedangkan modal pasif itu adalah modal abstrak, ya. Oke, satu persatu kita lihat pembagian modal aktif, ya. Nah, modal aktif ini bisa kita lihat di dalam neraca itu berbentuk aset lancar atau juga bisa dengan aset tetap, ya. Nah, perbandingan antara kedua aset ini atau kedua aktiva ini akan menunjukkan atau menentukan struktur kekayaan dari perusahaan atau struktur aktivanya, ya. Nah, adapun kalau kita bedakan menurut fungsi bekerjanya, ya, modal aktif ini kita bisa bedakan menjadi modal kerja dan modal tetap, ya. Sekarang kita pindah ke modal pasifnya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang modal pasif ini berarti kan modal yang berada di sebelah pasifa atau sebelah kiri, ya. Kita bisa bedakan menjadi modal sendiri dan modal asing, ya. Perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing ini akan menentukan struktur finansial dari perusahaan tersebut atau struktur modalnya, ya. Perbandingan antara modal sendiri dan modal asing, ya. Kalau kita lihat berdasarkan lama penggunaannya atau jangka waktu penggunaannya, ya, modal pasif ini bisa berupa modal jangka panjang atau modal jangka pendek. Jadi modal jangka panjang ini adalah yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, sedangkan modal jangka pendek ini adalah jangka waktunya atau jangka waktu penggunaannya tidak lebih dari 1 tahun. Tapi kalau sekarang ini sudah berkembang, ada juga modal jangka menengah, ya, jadi di bawah 5 tahun tetapi di atas 1 tahun, ya. Nah, kita lihat sekarang modal pasif ini kita bagi-bagi lagi, kita bedakan berdasarkan syarat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Mengenai likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas ini nanti akan kita bahas di dalam analisis rasio, ya, atau menghitung rasio keuangan. Nah, menurut syarat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas ini modal pasif ini kita bisa bedakan antara modal jangka panjang baik yang tertentu maupun yang tidak tertentu jangka waktunya, dan modal jangka pendek yang tertentu maupun yang tidak tertentu jangka waktunya, ya. Ini perbedaan menurut. Kalau kita lihat satu persatu syarat likuiditas, ya. Menurut syarat likuiditas, modal jangka panjang yang tidak tertentu jangka waktunya ini merupakan modal saham atau juga bisa modal dari perusahaan induknya, ya. Sedangkan modal jangka panjang yang tertentu jangka waktunya ini bisa contohnya adalah obligasi dan hipotek, ya. Sedangkan modal jangka pendek yang tidak tertentu jangka waktunya ini contohnya kredit rekening koran. Sedangkan modal jangka pendek yang tertentu jangka waktunya berarti ini jangka waktunya memang jangka pendeknya nggak lebih dari 1 tahun, ya. Bisa berupa kredit wesel, kredit dari penjual, atau kredit dari pembeli. Sedangkan kita lihat berdasarkan syarat solvabilitasnya, ya. Kalau berdasarkan syarat solvabilitas, maka modal pasif ini bisa kita bedakan menjadi modal sendiri dan modal asing, ya. Sedangkan menurut syarat rentabilitas, maka modal pasif ini ada modal dengan pendapatan tidak tetap dan ada juga modal dengan pendapatan tetap, ya.
Nah, sekarang kita akan gabungkan ya. Kita hubungkan antara syarat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Maka kita akan bisa membedakan. Yang pertama adalah modal jangka panjang yang tidak tertentu jangka waktunya, ini menurut syarat likuiditas. Ini adalah merupakan modal sendiri menurut syarat solvabilitas dan merupakan modal dengan pendapatan tidak tetap. Contohnya atau ini adalah saham. Jadi kalau kalian diminta menjelaskan apa sih itu saham, jangan cuma ngomong saham itu adalah bukti kepemilikan. Jadi saham itu adalah modal jangka panjang yang jangka waktunya tidak tertentu. Saham itu merupakan modal sendiri ya, ingat ya, menurut syarat solvabilitas. Jadi saham itu adalah modal sendiri. Jadi kalau kalian punya beli saham, itu berarti kalian menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut ya. Dan saham itu merupakan modal dengan pendapatan yang tidak tetap. Karena di saham itu dividennya akan dibagikan, itu tergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar keuntungannya, maka kemungkinan laba yang dibagikan atau dividen yang akan dibagikan juga akan lebih besar. Tapi kalau sedikit keuntungannya, maka akan sedikit. Apalagi kalau rugi itu nggak ada yang dibagikan ya, nggak ada pendapatan. Sedangkan yang kedua, modal jangka panjang yang tertentu jangka waktunya menurut syarat likuiditas, ini merupakan modal asing menurut syarat solvabilitas dan merupakan modal dengan pendapatan tetap. Ya. Ini contohnya adalah obligasi. Jadi obligasi itu modal asing ya, pinjaman, hutang, yang obligasi itu hutang. Obligasi itu merupakan modal jangka panjang yang jangka waktunya tertentu. Ya, jadi bisa 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Obligasi itu modal asing, ya hutang ya. Perusahaan yang ngeluarin obligasi berarti dia punya utang kepada para pemilik obligasi. Ya, harus mengembalikan. Dan obligasi itu modal jangka panjang ya, atau obligasi itu merupakan modal yang pendapatannya tetap. Jadi di dalam sertifikat obligasi itu akan dicantumkan nilai nominalnya berapa, jangka waktunya berapa tahun, dan bunganya berapa tahunnya. Makanya kalian kalau beli obligasi nanti akan setiap tahun rutin akan memperoleh bunga ya. Misalkan nilai nominalnya harga obligasinya 10 juta. Jangka waktunya 10 tahun dan bunganya per tahun misalkan 5% gitu ya. Maka setiap tahun kita sebagai pemilik obligasi akan memperoleh bunga 5% dari 10 juta. Selama 10 tahun tuh. Dan pada tahun ke-10 uang kita dikembalikan oleh perusahaan sebesar 10 juta ya, nilai nominalnya ditambah bunganya yang 5%. Oke. Itulah kira-kira pendahuluan kita tentang modal kerja. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke latihan ya yang berkaitan dengan modal di dalam perusahaan tersebut. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan tentang sekilas dan manajemen keuangan ya secara pendahuluan. Kurang lebihnya nanti kalau ada pertanyaan mungkin kita akan kembangkan di dalam kelas, kalian bisa bertanya. Nah, selanjutnya nanti akan kita ketemu di kelas. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Kalau ada kelebihan berarti itu adalah bonus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.